Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita telah dipertemukan dalam pertemuan kajian hari ini bersama ibu-ibu dan mungkin ada bapak yang hadir. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan yaitu adab makan Nabi SAW dan hikmah di balik makan Nabi SAW di bulan puasa atau ketika puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini yaitu tentang puasa pasti ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika memerintahkan sesuatu kepada hambanya pasti didapati kebaikan-kebaikan. Dan jikalau Allah melarang sesuatu kepada hambanya pasti didapati padanya yaitu mara bahaya, malapetaka. Dan itu adalah hikmah dari syariat Islam ini. Yang mana rukun Islam, salah satu dari rukun Islam adalah puasa. Ya. Dari syahadat, kemudian naik dari sekedar lisan, kemudian naik kepada lisan dan gerakan, yaitu terkait dengan sholat, kemudian naik terkait dengan harta, yaitu zakat, ya, yang mana hikmah dijadikan zakat menjadi rukun Islam yang ketiga di antaranya, karena manusia kebanyakan mayoritasnya mereka bakhil, kikir, pelit, ya, sehingga Allah jadikan di pengakhiran setelah rukun yang lainnya. Kemudian puasa, dan puasa lebih berat daripada sebelumnya. Ucapan ada, lebih banyak porsinya ditambah. Seperti pada Ramadan, ada badannya dikenal dengan syahrul Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak zikir, banyak istighfar. Nah, juga banyak sholat di Ramadan. Jadi ditambah. Setelah bersyahadat ada yaitu iltizam yang lainnya. Berikutnya juga gerakan juga ditambah. Yang sholatnya tadinya hanya 5 waktu non rawatib, sekarang ditambah ada sholat tarawih. Nah, kemudian ditambah ketika Ramadan, ya, banyak infak dan sedekah. Bahkan ada zakat fitr. Nah, dari yang sebelumnya terkumpul di saat dia puasa. Dan setelah itu ada yang lebih berat lagi yaitu haji. Semuanya ada di situ. Nah, dan lebih berat tentunya daripada yang sebelumnya dan sebelumnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan kaum-kaum sebelum kalian. Agar apa? Kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, kalian menjadi orang bertakwa. Bertakwa di sini yaitu takwa agar apa? Iman kita dijaga dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran. Dan juga bertakwa juga kalau dalam sisi fisik. Kalau tadi sisi rohani, sisi fisik yaitu dijaga apa? Tubuh kita dijaga dari penyakit. Ya, at-taqwa diambil seperti kata tameng. Ya, dijauhkan kita dari juga selain dosa juga dibersihkan tubuh kita. Allah jaga tubuh kita. Nanti akan kita lalui hikmah dari puasa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan dengan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian memahami, jika kalian mengilmui apa baiknya dari sisi puasa ini. Dari sisi rohani, jelas untuk menyehatkan hati kita, nutrisi hati kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dari sisi fisik, badaniyah, tubuh kita
dibersihkan dari kotoran-kotoran. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Makanya kita gali. Ya, tahu bagaimana? Apa yang perlu kita ilmui? Rahimana rahimakumullah jami'an. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah yang sering kita bahas, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, atau kitab tersendiri yaitu Tibbun Nabawi, ya, beliau menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan as-shaum junnah. Puasa itu adalah seperti tameng. Ya, as-shaum junnah. Puasa itu seperti tameng. Min adwa'ir ruh wal qalb wal badan. Dari penyakit-penyakit ruh, penyakit-penyakit hati, dan penyakit-penyakit badan. Manafi'uhu tafutu al-ihsa walau ta'thir ajib fi hifdzis sihah. Dan manfaatnya mempunyai pengaruh yang sangat ajaib dari sisi kesehatan. In kuntum ta'lamun. Jikalau kalian mengetahuinya. Makanya kita ingin gali. Ya, perlu kita ilmui apa saja manfaatnya. Naam. Wa idzabuhu al-fadhalat, dan fungsi-fungsinya diantaranya untuk mengekskresi, meluluhlantakkan sisa-sisa dari makanan. Wa habsin nafsi tanawulu mu'dhiyatiha. Dan untuk apa? Menghilangkan, menjaga diri kita dari makan makanan yang akan menyebabkan sakit pada tubuh kita. Wala siyama idza kana bi'tidalin wa qasdin fi afdali awqatihi syar'an. Terutama kalau tata cara puasanya ini tata cara puasa yang seimbang, tata cara puasa yang diajarkan syariat. Pasti ada manfaatnya. Enggak sembarang puasa. Nah, wahajatul badani ilaihi taba'an. Dan tubuh membutuhkan. Makanya Nabi SAW tatkala disebutkan tentang kisahnya 3 orang ini, ya, tatkala mengucapkan, dia mengatakan kalau gitu aku nggak akan menikah. Ya. Yang satunya mengatakan kalau gitu aku tidak akan tidur, mau sholat malam terus. Yang satunya mengatakan kalau gitu aku puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Makanya Nabi kemudian berkata, menjawab angan-angan mereka yang berlebihan. Puasanya sampai berlebihan, sampai nggak mau menikah, sampai nggak mau tidur, ya, mau puasa terus menerus, nggak usah berbuka. Apa kata Nabi SAW? Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka bukan bagian dariku, maka bukanlah manhajku. Subhanallah. Berarti tata cara puasa ini, cara Nabi adalah puasa yang terbaik. Ya, di Jerman ada klinik namanya klinik Bachinger yang didirikan dari tahun 1920 Masehi. Ya, yang mana klinik ini dari pasien-pasiennya dari masa lalu sampai detik ini, dari kasus ringannya sampai kasus beratnya seperti kanker, kasus GERD, kasus sakit mah, ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya, terapi klinik ini hanya menggunakan puasa. Ya, pasien opname hanya dikasih resep atau terapi puasa. Maka tentunya apa yang dibawa Nabi SAW lebih baik daripada tata cara puasa mereka. Puasa yang dibawa Nabi SAW penuh dengan kesempurnaan. Kaum-kaum terdahulu, ya, mereka juga berpuasa, tapi puasa mereka nggak seperti puasa yang dibawa Nabi SAW. Puasa mereka nggak seperti tata caranya puasanya Nabi SAW. Nah, akan didapati kesempurnaan. Kalau Anda mau tadabburi, Anda mau perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam tubuh kita ini semacam bioritme dalam tubuh. Ya, semacam bioritme di dalam tubuh. Anda perhatikan dalam 1 tahun Allah jadikan puasa Ramadan 30 hari berturut-turut dalam 1 tahun. Mungkin di sana ada sebagian kaum muslimin tidak pernah puasa. Senin Kemis nggak puasa, Ayam Melibit nggak puasa, ya, Syawal juga nggak puasa.
tahu-taunya puasa Ramadan. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bioritme untuk membersihkan tubuh kita. 11 bulan sebagian mereka remnya plong, makan apa yang mereka kehendaki. Ya, tidak peduli dengan pantangan, tidak peduli dengan kombinasi, nggak peduli dengan jam-jam makan yang direkomendasi. Nah, nggak peduli dengan adab makan. Maka saat Ramadan, saat itulah ya semuanya dicuci dari apa-apa yang sudah mereka lakukan dari aktivitas makan yang nggak paham bagaimana pola makan yang benar. Kemudian ketika Ramadan dicuci, dan itu terus menerus. Puasa 30 hari berturut-turut, 29 atau 30 hari berturut-turut. Kecuali pada wanita haid dan nifas, ya mereka berhenti dan mengqadha nanti setelahnya. Nah, farahimin wa rahimakumullah, di sini hikmah. Ternyata ketika kita puasa terus-menerus, ketika 1 bulan dalam 1 tahun, yang 11 bulan ngaco makannya, maka saat itulah dibersihkan. Walaupun dalam 1 tahun ini Ramadan bukan di tengah-tengah tahun, tapi dia mendekati pertengahan tahun. Ya, dibersihkan racun dalam diri dia. Usus yang kotor dibersihkan dari plak-plaknya. Pembuluh darah yang kotor dibersihkan dari plak-plaknya. Ya, isi darah yang penuh dengan darah kotor dibersihkan. Saluran perkemihan dibersihkan. Ya, sel-sel tumor dan kanker yang mulai bercokol dimatikan. Ketika puasa yang terus-menerus berturut-turut menyebabkan sel darah putih meningkat. Ya, menyebabkan kekebalan tubuh semakin meningkat. Ya, orang pada kasus gagal jantung saja. Gagal jantung. Ya, gangguan pada pompa jantung ini juga bermasalah. Ternyata ketika puasa, tubuh dia ngerasa sangat sehat. Lain ketika dia nggak puasa. Fa ini rahimakumullah, hikmah sangat banyak. Orang kena kanker aja, termasuk kanker payudara, kanker darah, leukemi. Ya. Subhanallah, terapi dengan puasa. Saat itu dia akan membunuh sel-sel kanker, sel tumor. Saat itu sel-sel yang sudah usang, sudah tua dimatikan, diganti dengan sel yang muda. Wallah subhanallah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dan puasa itu tentunya lebih baik bagi kalian jika kalian paham apa manfaatnya puasa. Nah, apa manfaatnya puasa? Dan tentunya paling sempurna puasanya Nabi SAW. Dalam 1 tahun ada Ramadan. Ramadan nggak di tengah, persis tengah, tapi hampir tengah-tengah. Dalam 1 bulan Allah jadikan syariat puasa ayyamul bid. 3 hari. Puasa di tengah bulan. Kalau tadi Ramadan hampir di tengah. Dalam 1 bulan ada ayyamul bid. 3 hari di tengah bulan. Di setiap bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15. Nah, 13, 14, 15. 3 hari berturut-turut. Juga demikian. Untuk membersihkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Berturut-turut. Kemudian dalam 1 pekan, 1 minggu, ada syariat puasa Senin dan Kamis. Dia nggak berturut-turut, tapi ada jarak. Senin dan Kamis. Kenapa? Dalam 1 pekan. Ada jarak. 1 bulan, 3 hari berturut-turut. 1 tahun, 30 hari atau 29 hari berturut-turut. Ya subhanallah. Itu hikmah. Allah jadikan pada tubuh kita bioritma. Nah, sekali lagi kita beribadah bukan untuk mencari hikmah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang menjalankan syariat yang Nabi SAW emban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, syariat ini dijalankan. Hikmah mengikuti apa yang sudah kita amalkan. Karena Allah menjadikan semua ini bermanfaat. Memberikan manfaat kepada hambanya. Dan jika dilanggar, akan memberikan madarat bagi hambanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwasanya pada ketakwaan, karena puasa ini kita menjalankan perintah Allah, maka dia adalah ketakwaan. Dan ketakwaan kita ini akan memberikan kekuatan pada apa?
pada hati kita secara maknawi. Adapun secara hissi, secara fisik, dia juga memberi kekuatan pada a'dha ma yuhfadhu 'alaiha quwwaha. Memberikan apa? Kekuatan pada organ tubuh. Jantung semakin kuat. Orang gagal jantung disuruh puasa tambah sehat. Nah, kemudian juga fungsi hati semakin kuat. Karena kalau hati kebanyakan lemak, sampai timbul terjadi fatty liver. Timbul fatty liver. Akhirnya bermasalah. Yang terbaik bagi dia, puasa juga. Ya subhanallah. Nah, fa'ini rahimahullah. Wa fi khasiyati taqtadi itharuh. Taqtadi itharuh. Alhasil, puasa memberikan dampak positif. Di antaranya tafrihuhu lil qalbi ajilan wa ajilan. Menyegarkan hati, menyenangkan hati, membuat refresh hati, disegerakan ataupun diakhirkan. Nah, orang sedih tambah puasa. Ada masalah, ya, masalah rumah tangga, masalah pendapatan, ya, masalah stresor, masalah penyakit pula yang ada pada diri dia, dia berpuasa. Ya, maka yang demikian menyenangkan hati dia dan membuat ketakwaan dia semakin menguatkan hati dia atau jantung dia dan juga menguatkan fisik dia. Anda kalau lihat coba kucing, burung dara, ular, anjing, mereka kalau sakit apa yang mereka lakukan? Mereka puasa. Ya, mereka puasa. Ya, bahkan bimbingan Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, disahkan Syalbani rahimahullah, Nabi mengatakan la tukrihu maradakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian dengan makanan dan minuman, karena Allah lah yang memberikan makanan dan minuman. Di sini bimbingan, kalau ada orang sakit jangan dipaksa makan. Kenapa? Tubuh sedang memuasakan diri. Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Ketika orang sakit, lidah terasa pahit, tak mau makan. Ketika orang sakit, gak ada nafsu untuk makan. Ya, ketika orang sakit, tubuh agak meriang dan demam. Semua itu pertahanan tubuh. Di antaranya itu apa? Biar apa yang masuk dikurangin, dan apa yang sudah terlanjur di dalam tubuh dibersihkan, dikeluarin. Nah, kalau ada demam, ternyata tubuh melalui kelenjar-kelenjar limfanya, Allah jadikan untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri. Subhanallah. Ketika ada hidung, bengkak polipnya, di situ sebenarnya pertahanan dia. Ketika makan makanan sembarangan, anak kecil sering terjadi amandel, tonsilitis. Kenapa? Mereka makanannya sembarangan. Orang tua nggak memantau mereka. Ketika sudah bengkak, saat itulah pertahanan dia. Kenapa demam? Dia sedang mendidihkan bakteri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, demikian rahimahullah. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu sungguhnya lebih baik bagi kalian jika kalian memahaminya. Maka dari itu, puasa itu menyegarkan hati, juga menyegarkan fisik dia. Wa huwa anfa'u syai'in li ashabi al-amzijah al-baridah urtbah. Dan puasa ini sangat manjur untuk orang yang tubuhnya itu apa? Banyak bersifat dingin. Ya, banyak bersifat dingin lembab. Sehingga apa? Potensi untuk memunculkan yaitu racun-racun bakteri. Sebagaimana maklum, virus, ya, virus, bakteri, jamur itu paling suka dengan media yang lembab-lembab, dingin dan lembab. Oleh karena itu, puasa ini paling baik. Ada yang mengatakan, ketika musim wabah, jangan puasa. Nanti imun kamu bisa ngedrop. Salah. Justru ketika kebanyakan makan, nanti tubuh ini timbul sifat lembab karena panas yang berlebihan. Saat itulah ya hidung akan menjadi lembab, yang mana bakteri, virus, dan jamur menyukai yang lembab-lembab, apalagi COVID, menyukai media yang lembab, dia bisa menempel pada hidung. Hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, akhirnya bisa lari ke paru-paru. Ya Rabb.
puasa terbaik. Ya, walaupun di musim wabah, bahkan musim wabah banyak puasa. Maka Ramadan bukan menjadi udzur bagi kita, bagi Anda semua untuk tidak puasa. Karena itu hanya syubhat, ya, nafsu seseorang untuk tidak puasa. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Walau ta'thirun 'azim fi hifdz sihatihim. Ya, alhasil ini punya manfaat yang sangat besar untuk menjaga kesehatan mereka. Wa huwa yadkhul fi al-adwiyah ruhaniyah wa tabi'iyah. Dan ini termasuk muncul dalam pengobatan rohani, ya, rohani, ya, dan juga tabi'iyah, fisik ataupun rohani. Wa idza ra'a as-sa'im fihi ma yanbaghi wara'atuhu taba'an wa syar'an 'azma intifa' qalbuhu wa badanu. Jika orang yang puasa dia menjaga, ya, menjaga puasa dia apa yang perlu dijaga, ya, secara tabiat alami atau secara syariat, ya, maka yang demikian manfaatnya sangat besar untuk roh, hati dia, dan fisik dia, badan dia. Makanya kalau ada orang puasa ternyata tambah maksiat. Orang puasa ternyata tubuhnya tambah gemuk, tambah lebar, ya, berarti ini Anda salah. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Kalau ada orang sholat tambah maksiat, sholatnya perlu dievaluasi. Kalau ada orang puasa tambah rusak, omongannya tambah kotor, perlu dievaluasi puasa dia. Ya. Padahal puasa, ya, diantaranya menjaga lisannya. Kalau dia perkataannya masih nggak benar, dia puasa, sesungguhnya puasa dia hanya untuk apa? Menahan makan, menahan dahaga dan lapar saja. Tapi lisan dia nggak dijaga. Nah, demikian alhamdulillah. Puasa, berat badan tambah melonjak. Pasti ada yang salah. Tujuannya puasa, pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hikmahnya adalah membersihkan racun di dalam tubuh kita. Ya, membersihkan racun dalam tubuh kita. Wah, ini puasa, pola makannya salah. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Apa manfaat puasa? Banyak sekali. Manfaat puasa diantaranya, ya, untuk meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar gula. Coba ini yang sindrom rata-rata panas, ya. Maka obatnya apa? Dikeluarin karena dia termasuk apa? Termasuk ekses, sesuatu berlebihan. Ya. Juga dia buang lemak. Dia membuat awet muda karena timbulnya sel-sel yang baru, sel yang tua dibinasakan. Kemudian mengurangi radang. Ya. Cocok di musim generasi sel semakin meningkat. Kemudian melindungi otak, ya, karena makanan yang nggak benar, kotor, bikin plak-plak di pembuluh darah. Bahkan kalau plak ini ada di otak, menyumbat, kemudian tersumbat, darah nggak ngalir, ya, terjadi iskemia, kurang oksigen di otak, hitungannya 5 detik saja otak kurang oksigen sudah rusak otak. Nah, ya, nggak salah kalau ada atau potensi terjadi stroke. Nah, bahkan terapi stroke di Jerman yang kita sebutkan ginger ini diantaranya puasa. Diantaranya puasa. Tapi kita masih ada tata cara puasa yang terbaik yang diajarkan Nabi SAW. Juga di antara manfaatnya adalah untuk mengurangi produksi protein yang berbahaya. Anda makan protein, nanti akan jadi asam laktat, ya, akan menjadi sebagainya menjadi racun. Makanya perlu untuk dibersihkan. Perlu untuk dibersihkan. Juga dia mengurangi stres. Ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, ya, membuat fresh hati, fresh juga organ tubuh dia. Nah, organ tubuh dia juga ikut fresh. Kemudian untuk pemulihan cedera. Untuk pemulihan cedera juga dia untuk menyehatkan kulit, meningkatkan fungsi organ, dan meningkatkan sistem reproduksi. Banyak sekali manfaatnya, rahimakumullah jami'an. Tapi inti sebagaimana judul yang
disampaikan di sini bagaimana sih pola makannya ketika puasa. Itu yang akan kita bahas. Sekarang lihat, kita mulai masuk sahur. Sahur apa yang terbaik? Kita lihat, mayoritas makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kurma, termasuk sahurnya. Bukan Nabi nggak punya menu lain, ada menunya, ya, nggak menafikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering sahurnya kurma. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ni'mas sahuril mu'min at-tamr, kata Nabi SAW. Sahur yang paling baik, yang terbaik dari sahurnya seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masuk lagi ayat ini Al-Baqarah 184. Puasa bagi kalian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian memahami apa baiknya. Termasuk baik di sini ada puasa, ada syariat sahur dong. Ya, orang Muslim harus sahur. Untuk menyelisih apa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara, mereka kalau puasa nggak sahur. Demikian pula ketika berbuka, Nabi SAW apa? Ada ta'jilul fitr, menyegerakan waktu buka. Adzan, langsung buka. Adapun orang Yahudi dan orang Syiah, mereka baru berbuka ketika sudah muncul bintang, mendekati Isya. Coba. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini kita bahas. Berarti ketika puasa, ada sahurnya. Dan Nabi SAW paling sering sahurnya adalah dengan kurma. Nabi punya 9 istri. Masing-masing istrinya nggak disuruh masak beda-beda. Dek, kamu masak opor. Dek, kamu besok subuh pecel ya. Dek, besok kamu subuh masak nasi kebuli ya. Dek, enggak demikian. Ya, hanya kurma. Coba, kenapa kurma? Dokter klasik Arab, dokter klasik Yunan, dokter klasik Cina sepakat. Makanan terbaik ketika perut kosong adalah yang manis-manis. Dan buah yang paling manis adalah kurma. Buah paling manis kurma. Subhanallah. Nah, dan di sini kurma sini, kalorinya 3 biji kurma saja sama dengan kalori 1 piring nasi. Subhanallah. Jadi Anda kalau sahur makan nasi, itu mindset saja. Kalau nggak makan nasi, ketika dia sahurnya nasi atau daging, justru akan terjadi lemas. Kenapa demikian? Ini sebabnya. Ketika perut kosong di pagi hari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, kalau dia nggak puasa, itu jadwal dia mendetoks, mencuci racun dalam tubuhnya. Nah, ada benar ketika Anda puasa, jadwal detoksnya kapan? Dari Anda berhenti sahur, dari adzan fajar sampai adzan maghrib. Katakan 12 sampai 14 jam. Tubuh kita dicuci. Ya, dibersihkan. Ketika tubuh dibersihkan, dicuci, berarti apa yang terjadi? Jantung lelah. Lelah dengan apa? Memasok darah ke alat-alat pencernaan. Liver lelah, limpa lelah, pankreas lelah, lambung lelah, empedu lelah, ginjal lelah, usus lelah. Ya, semuanya pada lelah. Kalau sudah lelah, berarti apa prinsipnya? Anda cari konsumsi makanan yang tidak bikin lelah organ pencernaan, termasuk jantung dan perkemihan. Juga sekaligus Anda cari menu yang membantu mencuci racun atau detoks. Nah, kurma, Masya Allah. 3 biji kurma sama dengan 1 piring kalorinya. Kemudian kurma ini kaya akan vitamin. Semua vitamin ada di dalam kurma. Kecuali 2 vitamin yang ada dalam kurma. Nah, kemudian kurma ini makan hanya sedikit, tapi tenaganya dijaga dalam waktu lama. Coba, sahur kurma, 3. Habis sahur makan kurma, baca Al-Quran, ya, persiapan sholat, subuh. Nah, demikian, nggak habis waktu untuk makan. Ya, kalau Anda tidak bisa Anda makan nasi,
kasih jarak dulu, sahur nasi, misalkan kalau belum bisa ya, kasih jarak sahur nasi, kemudian sebelum azan Anda makan kurma. Masalah hukum ulama khilaf. Apakah masuk sunnah? Apa nggak masuk sunnah? Khilaf. Ya. Nah, apakah masuk sunnah atau tidak masuk sunnah? Maka eh, di antaranya ada beberapa sunnah makan kurma. Berarti setelah makan nasi hadirkan kurma. Ada yang mengatakan nggak sunnah itu masalah khilaf, ijtihadiyah. Adapun saya berpendapat saya lebih condong kepada sunnah. Ya, ketika makan kurma, kadang kami praktekkan dengan teori konsep panas dingin, sebagaimana hadis yang sering kita lewati, hadis Abdullah bin Ja'far, hadis Aisyah, dan yang selainnya. Kadang kami sertai kurma dengan timun, kurma dengan semangka, sehingga panas dingin seimbang. Karena dalam organ kita, dalam tubuh kita, ada panas, ada dingin. Sehingga apa? Berefek kepada hormon yang ada di kepala kita, yaitu kelenjar pituitari, untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, itu sangat sempurna. Rahmanirrahim. Subhanallah, kurma membantu proses detoks sampai maghrib. Kalau ada orang, saya kerjanya kan tukang beca, berat. Saya kerjanya kan petani, berat. Saya kerjanya nelayan. Itu semua kembali kepada niat. Ya. Subhanallah, kebiasaan orang Arab, pagi, dia makan roti sama teh saja. Bisa kerja nukang sebagai tukang angkat batu berat. Hanya mindset kita, orang Indonesia saja, nggak bisa meninggalkan nasi. Ya. Padahal tubuh kita lebih penting, mementingkan yang lainnya. Nah, Masya Allah, dengan kurma. Bayangkan, di zaman Rasulullah SAW mengirim pasukan dalam peperangan sivil Bahar, Rasulullah hanya membekali para sahabat 300 pasukan dengan satu kantong kurma. Yang Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk sebagai pemimpin, waktu itu dia membagi-bagikan satu orang satu kurma. Bayangkan, di kondisi di Arab panas sangat terik, mereka melakukan perjalanan tepi pantai, angin laut tentunya panas, kurma satu hanya dijilat, simpan, jilat, simpan, jilat, simpan. Mampu menyimpan tenaga mereka dalam peperangan. Rahimahullah. Ya. Maka mindset saja sebenarnya. Coba ketika sebelum masuk Ramadan Anda puasa Senin Kamis, silahkan coba. Nah, coba sebelum masuk. Makanya Nabi SAW ketika berpuasa sebelum Ramadan, Nabi sering puasa di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah, hampir seperti 1 bulan penuh. Bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud, kemudian puasa ya Yaumul Bid, dan puasa yang lainnya. Nah, kebiasaan para ulama salaf, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa. Ya Rabb, aqbil Ramadan, ya Rabb. Ya Rabb, sampaikan aku kepada Ramadan, ya Rabb. 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berangan-angan mendapatkan Ramadan. 6 bulan, ya, sampai setelah Ramadan 6 bulan, mereka juga berdoa, ya Allah, terimalah Ramadanku, ya Allah. Ibadahku di bulan Ramadan, ya Allah. Subhanallah. Dan kita sambut Ramadan. Nah, dan ketika bulan Sya'ban hampir penuh juga puasa. Kenapa? Menyiapkan diri kita untuk puasa di bulan Ramadan yang tiap hari itu bersambung. Bulan Sya'ban kadang puasa, kadang enggak. Ya. Nah, untuk apa? Biar enggak kaget. Makanya kalau antum dapati, Anda dapati, Bapak Ibu dapati, ketika orang enggak pernah puasa, enggak terbiasa puasa, ketika 1 hari sampai 7 hari pertama, dia puasa, betul-betul lemes, lemah, lunglai. Kenapa demikian? Itu yang dinamakan healing crisis. Healing crisis atau direction of cure. Reaksi yaitu racun mulai dicuci, lemes. Ya, kok lemes ya, badan aku anget ya. Buang angin terus ya. BAB-nya warnanya hitam ya. Pusing ya. Itu ciri-ciri Anda sedang didetoks, dicuci racun. Jangan batalkan puasa Anda. Nah, justru ini mulai proses detoks. Apalagi sahurnya kurma, Masya Allah, betul-betul detoks. Ya, nggak heran kalau BAB Anda nanti keluar warna hitam. Saat itulah plak-plak di usus Anda sedang dibersihkan. Nah,
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa bagi kalian itu lebih baik jika kalian paham. Masya Allah. Nah, ini jarang diangkat faedah semacam seperti ini. Kenapa? Karena nggak bahas. Padahal Allah sudah bilang in kuntum ta'lamun. Ya, in kuntum ta'lamun. Sudah dibahas. Nah, ini ada yang tanya nih, kalau sahurnya hanya minum air putih, sah-sah saja minum air putih. Ya, tapi yang paling baik kurma. Kenapa? Untuk tenaga Anda. Karena untuk mencuci racun, tubuh kita perlu tenaga. Ya, perlu tenaga. Nah, barakallahu fiik. Makanya kurma ini Masya Allah, the best untuk sahur. The best untuk sahur. Nah, kemudian sekian jam itu tenaga dari kurma ini, kalorinya disimpan untuk membantu proses detox. Masya Allah. Kemudian ketika buka puasa, dari sahur sampai buka. Nah, ketika buka, datang dari hadits Anas bin Malik, hadits Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW idza shoma wa aftar. Nabi SAW kalau puasa dan kemudian berbuka, birrotobat, dengan rotobat, dengan kurma basah. Ya, makanya doa ketika buka puasa apa? Dhahaba dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wabtalatil uruq. Ibtalat artinya basahlah tenggorokan ini. Makanya Nabi menyebutkan apa? Kurma basah. Sehingga basah tenggorokan ini. Itu penting. Pilih kurma basah. Ya, kurma itu ada 6 tahapan sering kita ulang. Ya, apa tadi? Yang pertama at-tala' bala khulal. Ya, kemudian busr, kemudian rutab dan tamar. Dan rutab itu kurma basah. Sebelum masuk tahap menjadi kurma kering, dia kurma basah. Itu yang paling bagus untuk berbuka. Ketika perut kosong, dari sahur sampai buka, yang baik, pertama ketika perut kosong apa tadi? Seperti sahur, yang manis-manis. Dan kurma adalah yang paling manis. Dan kurma basah adalah yang paling baik, mudah dicerna. Nah, mudah dicerna. Ini, kita mulai masuk intinya. Dengan kurma basah. Buah yang manis ketika perut kosong, dikonsumsi terbaik, kurma. Apalagi kurma basah. Barakallahu fiik. Dan ingat, Nabi menyebutkan rotobat. Rotobat, sebagaimana disebut dalam Imam Bukhari membuat judul bab aqallu jama' al-ithnain. Bab minimal bilangan jama' itu 2. Jadi, untuk mengatakan buka puasa atau sahur, kalau makan kurma itu harus ganjil. Itu perlu diralat. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW memang pakai 3 kurma. Tapi ini bukan menjadi dalil. Karena apa? Karena Nabi juga kadang ganjil, kadang genap. Berarti ganjil genap, gak ada kekhususan. Berarti umum, silahkan. Mau Anda ganjil, mau genap, silahkan. Gak masalah. Untuk menjadikan bilangan ganjil menjadi ibadah, butuh dalil khusus. Itu harus difahami. Nah, itu kurma. Autamarat. Ya. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Tapi ingat, ada lafadz kata Syekh Ibnu Utsaimin, lafadz hadis ini 1 huruf, tapi memberikan adab, tata cara. Dari sisi agama, juga dari sisi kesehatan. Coba di situ sebutkan Nabi SAW, disebutkan oleh para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, thumma yusalliyah. Setelah makan kurma, kemudian sholat. Huruf thumma itu memberikan apa? Adab. Makanya penting belajar bahasa Arab. Thumma artinya kemudian. Namanya kemudian berarti ada salah waktu. Setelah makan kurma, sholat dulu. Thumma yusalliyah. Setelah sholat, baru makan besar. Itu. Jangan makan kurma, makan sambosa, makan gorengan, kemudian makan es buah, ya makan macam-macam. Udah, subhanallah. Makanya nggak heran kalau puasa tambah lemes, puasa tambah gemuk, puasa tambah buncit, puasa tambah nggak beres, tambah nggak sehat. Kenapa? Anda yang salah. Jangan salahkan puasanya. Saya puasa kok tambah kayak gini, jangan salahkan puasanya. Ya, la'allakum tattaqun dengan puasa. Semoga kamu menjadi orang bertakwa, juga menjadi orang yang sehat juga. Nah, berarti yang masalah apa?
Anda puasanya yang salah. Makan kurma, jangan langsung minum. Kalau minum, dikit saja. Kenapa? Sebagaimana kita ulang-ulang, Allah ciptakan lambung, ada pepsin, ada HCl-nya. Beri kesempatan lambung untuk menghancurkan kurma. Dengan pepsin dan HCl-nya. Jangan dikasih minum dulu. Ya, cukup sedikit kalau minum. Untuk apa? Untuk dihancurkan. Setelah dihancurkan, kemudian masuk ke pintu usus atau sphincter pylori, ya, atau famul me'dah, kemudian masuk ke usus, diserap. Setelah diserap, disebarkan tenaganya melalui liver, disebarkan tenaganya. Kenapa? Hanya 10 menit dia di metabolisme. Setelah 10 menit di metabolisme, kalorinya sudah nyebar. Akhirnya apa? Sholat maghrib sudah dalam keadaan seger. Coba bayangkan, ya, buka puasa, langsung makan nasi. Habis kurma, makan nasi. Kambing, ayam, telur, ikan, semua dimakan. Akhirnya apa? Butuh waktu 4 jam, 6 jam untuk menghancurkan. Sehingga sholat maghrib, livernya sudah capek. Kelelahan. Kenapa? Tenaga belum balik. Lain kalau kurma, tenaga sudah disebarin kalorinya. Hanya 10 menit. Nah, kalau lemak, 4 jam. Nah, nasi berat. Itu perlu disadari. Ketika makan, buka puasa juga demikian. Usahakan makan panas dingin. Misalkan sate kambing dengan sayuran. Sate kambing dengan labu. Ya, panas dingin. Gak haram makan sate kambing, nasi. Gak haram. Panas ketemu panas, gak haram, gak makruh, gak ada kaitannya. Silahkan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan kesempurnaan, ya, usahakan panas dingin selalu. Habis makan, jangan minum dulu. Kasih jarak. Setengah jam minimalnya, 1 jam bagus. Ya, sholat tarawih sudah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholat dalam keadaan zen. Coba pola makan salah. Tarawih menghadap Allah dalam keadaan nggak mengagungkan Allah. Kayak ngentengin. Sholat, tidur. Habis tarawih melek. Makan lagi. Ya, meleknya ketika makan. Ketika ibadah nggak melek. Baca Al-Quran ngantuk. Sholat ngantuk. Ketika makan melek. Subhanallah. Makan malam ronde kedua jam 10. Salah. Jam 8, jam 9 ke atas, jadwalnya organ pencernaan istirahat. Habis isya bukan jadwal olahraga. Habis isya bukan jadwal kuliner. Habis isya bukan jadwal balas dendam antum siangnya puasa. Bukan. Habis isya minum aja. Sekali lagi, bukan haram, bukan makruh. Kalau makan di atas jam 20 jam 9, kita bahas dari sisi kesehatan. Rasakan sendiri. Anda rasakan kebiasaan habis tarawih makan, malam-malam apa? Sebelum sahur, perut sudah kembung, badan demam, gak nyaman, mual. Ya, siapa yang salah? Anda yang salah. Ada apa dengan Anda? Anda pola makannya salah. Pola makan salah artinya apa? Apa sih pola makan? Kombinasi makanan. Ya, memilih makanan yang bukan pantangan bagi dia. Kemudian memilih jam-jam makan yang benar. Ya, kemudian adab makan yang benar. Itu pola makan. Ada makan yang diajarin Nabi SAW juga. Nah, Anda semua ini tujuannya untuk apa? Untuk sehat. Sehat untuk apa? Enak ibadah. Nah, demikian rahmatullah. Insya Allah sampai di sini. Insya Allah itu saja ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bapak juga. Semoga Allah muliakan Anda juga. Jangan lupa ya, kita beribadah murni menjalankan ibadah ini karena ketaatan kepada Allah, bukan mencari hikmah. Bukan puasa pengen kurus, puasa pengen sehat. Hikmah hanya mengikuti saja. Tapi kita mentadaburi, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian memahaminya, mengilmuinya. Dan kita ingin mengilmui. Apa ternyata? Dengan kita mengilmui, Masya Allah, puasa kita jadi apa? Ikhlasnya lebih. Masya Allah, asik puasa. Nggak ada mindset seperti harus makan nasi. Oh, ternyata nggak asik makan nasi. Sederhana puasanya Nabi, ternyata hanya kurma. Itu saja. Dan kita harapkan semua ini apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, alafu minkum, kalau ada keterbatasan ilmu saya, jika ada salahnya harap dimaklumi.
Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.